Pernah nggak sih kalian lihat buku teori kritis yang sampulnya keren banget, terus mikir, ini kan harusnya ngelawan status quo, tapi kok rasanya malah kayak produk lifestyle yang dijual di toko buku? Gimana kalau kritik yang paling radikal sekalipun sekarang udah jadi barang dagangan? Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kalau kita ngomongin Marxis buruk, apa itu artinya kita salah paham sama pemikiran Marx? Atau jangan-jangan ini justru sebuah sikap yang sengaja diambil yang bahkan lebih radikal? Pembahasan kita kali ini diangkat dari sebuah buku yang provokatif banget, karyanya John Hutnik. Kita bakal nyelam ke dalam argumen-argumen utamanya buat ngerti kenapa menurut dia dunia ini justru butuh lebih banyak Marxisme yang buruk. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bedah apa sih Marxisme buruk itu. Terus, kita lihat gimana kajian budaya bisa jadi bagian dari kapitalisme. Kita juga akan bahas masalah di balik metafora perjalanan, kesalahan fatal dalam memahami komoditas Marx, dan terakhir, gimana caranya kita bergerak dari sekedar teori jadi aksi nyata. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Penting banget nih buat dipahami, Hutnik itu bukan lagi ngomongin Marxisme yang salah kaprah atau keliru, sama sekali bukan. Yang dia maksud itu sesuatu yang jauh lebih fundamental. Jadi, ini dia kuncinya. Marxisme buruk itu bukan berarti jadi Marxis yang jelek atau gagal paham. Justru sebaliknya, ini adalah Marxisme yang menolak buat dijinakkan, yang ogah jadi sekedar bahan obrolan intelektual di coffee shop. Ini adalah Marxisme yang mau turun tangan, yang tanpa henti mengkritik semua hal, bahkan dirinya sendiri, demi sebuah aksi politik yang nyata. Nah, disinilah argumen Hutnik jadi tajam banget. Dia nunjukin gimana kajian budaya, sebuah bidang yang harusnya jadi ujung tombak kritik, malah ditelan sama sistem yang seharusnya dia lawan. Ironis kan? Coba deh, kita lihat perbedaannya. Bener-bener kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada teori yang udah dikemas rapi, buku-buku keren, bahasa yang sopan, sama seleb akademis. Di sisi lain, ada visinya Hutnik, kritik yang brutal, yang tujuannya aksi, perdebatan yang belak-belakan, dan terlibat langsung sama politik. Sebuah pendekatan yang nggak takut buat kotor. Kutipan ini benar-benar kena. Hegemonik di sini artinya, cara berpikir ini udah jadi dominan banget sampai kita anggap wajar. Hutnik melihat gimana ide-ide radikal itu dikemas ulang, jadi produk yang aman, laku dijual, dan akhirnya ya kehilangan daya dobrak politiknya. Teori bukan lagi jadi alat perubahan, tapi cuma jadi tontonan intelektual. Biar argumennya nggak ngawang-ngawang, Hutnik ngasih kita contoh nyata. Dia mengambil karya seorang pemikir besar, James Clifford, sebagai contoh utama gimana teori yang kelihatannya sopan dan progresif justru bisa menutupi realitas politik yang kejam. Jadi idenya Clifford ini sebenarnya menarik banget. Dia pakai kata perjalanan, pergerakan, pertemuan, pertukaran sebagai cara buat memahami budaya di era modern. Kedengarannya keren kan? Sangat relevan. Tapi Hutnik ngajak kita buat berhenti sejenak dan bertanya, perjalanan siapa yang kita bicarakan? Dan disinilah masalah besarnya. Hutnik bilang, metafora perjalanan yang seolah netral dan romantis ini sebenarnya menghapus sejarah kekerasan yang luar biasa. Soalnya, buat jutaan manusia, perjalanan itu bukan pilihan bebas. Itu adalah perdagangan budak, penjajahan, pengungsian paksa, deportasi. Dengan memakai istilah yang halus seperti perjalanan, semua penderitaan dan ketidakadilan itu seolah-olah hilang begitu saja dari analisis. Sekarang, kita sampai ke jantung dari kritik intelektualnya Hutnik. Bisa dibilang ini adalah smoking gun-nya. Dia menemukan sesuatu yang dia anggap sebagai kesalahan fatal dalam cara Clifford membaca salah satu konsep paling dasar dari Karl Marx. Oke, kita review sedikit ya. Buat Marx, fetisisme komoditas itu gini. Pas kita lihat sebuah smartphone, yang kita lihat cuma mereknya, harganya, atau gengsinya. Kita lupa atau sengaja dibuat lupa sama semua kerja keras manusia, rantai pasok yang rumit, dan mungkin eksploitasi yang ada di balik pembuatannya. Jadi, hubungan antar manusia disulap jadi seolah-olah cuma hubungan antar barang. Nah, ini dia kalimat dari Clifford yang jadi biang keroknya menurut Hutnik. Nilai tukar menentukan produksi. Sekilas, di dunia kapitalis, kalimat ini kedengaran masuk akal kan? Harga di pasar seolah-olah menentukan apa yang akan diproduksi. Tapi kata Hutnik, ini justru memutarbalikan 180 derajat seluruh argumen Marx. Kenapa ini fatal banget? Karena kalau kita percaya nilai tukar atau harga yang jadi penentu segalanya, maka fokus analisis kita cuma akan ada di pasar, di konsumsi, di pertukaran barang. Kita jadi lupa sama apa yang menurut Marx jadi titik paling krusial. Dan inilah intinya. Buat Marx, produksi itu adalah segalanya.
Rahasia dari kapitalisme itu bukan di harga jualnya, tapi di tenaga kerja dan eksploitasi yang tersembunyi di dalam proses produksi. Pasar itu cuma panggung di mana nilai itu direalisasikan. Dengan membalik logikanya, kata Hutnik, Clifford secara nggak sadar udah menghilangkan kritik paling tajam dari Marx, kritik terhadap eksploitasi di pabrik. Oke. Kita udah ngebahas perdebatan teori yang cukup rumit. Mungkin ada yang bertanya, terus kenapa? Emangnya apa pentingnya semua ini buat kita yang bukan akademisi? Nah, disinilah Hutnik ngasih jawaban yang telak. Pertanyaan ini nusuk banget kan? Hutnik benar-benar menantang tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau semua teori hebat ini ujung-ujungnya cuma jadi bahan obrolan keren di kafe atau jadi buku bestseller lagi, bukankah itu artinya teori itu sudah gagal total dalam misi politiknya? Jadi, inilah panggilan dari Hutnik. Buat dia, teori itu bukan buat menghasilkan lebih banyak teori. Teori itu harus jadi kompas buat bertindak. Tujuannya adalah untuk merebut kembali ide-ide radikal dari cengkeraman pasar dan mengembalikannya ke fungsi aslinya, sebagai senjata dalam perjuangan untuk dunia yang lebih baik. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang mungkin sulit dijawab. Kalau sistem kapitalisme ini emang jago banget dalam menyerap dan menjual kembali setiap bentuk kritik yang diarahkan padanya, apa mungkin sebuah kritik bisa selamanya tetap buruk, tetap liar, tetap radikal, dan menolak untuk jadi barang dagangan?